Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Api Hana yang akan menemani sahabat Hana semua tentunya dengan cerita-cerita film India yang bikin kita semua terhibur. Semoga sahabat Hana semua sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum Abi Hana lanjut ke alur ceritanya, ada baiknya sahabat Hana luangkan sedikit waktunya untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya agar selalu dapat info terbaru alur cerita film India terbaru dari Abi Hana tentunya. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa bertele-tele lagi, yuk kita simak ceritanya. Film ini berjudul Khuda Hafiz, dirilis pada tanggal 14 Agustus 2020, disutradarai oleh Farooq Kabir. Film ini dimulai dengan kedatangan Iki Misra, seorang pejabat kedutaan India ke kantor polisi Noman untuk menemui warga India yang ditahan polisi Noman setelah dituduh melakukan beberapa kerusuhan. Iki Misra menemui pimpinan polisi Noman. Pimpinan polisi tersebut menceritakan masalah yang telah ditimbulkan oleh warga India tersebut. Pimpinan polisi itu memberikan waktu setengah jam untuk Iki Misra menemui warga India tersebut dan memutuskan akan memberikan bantuan hukum atau tidak. Kemudian pimpinan polisi itu segera mengantarkan Iki Misra untuk menemui warga India itu. Warga India itu bernama Samir Chaudhry yang dibintangi oleh Vidyut Jamal. Setelah Iki Misra memberikan penjelasan pada Samir, ia setuju mengungkapkan semua yang mengakibatkan penangkapan akan dirinya. Kepada Iki Misra, Samir pun bercerita. Kemudian kita dibawa flashback kepada cerita Samir. Samir adalah seorang insinyur pelangkat lunak yang menikah dengan seorang gadis yang bernama Nargis yang diperankan oleh Shiva Alika Oberoi pada tahun 2007. Mereka pun hidup bahagia. Kehidupan mereka terbalik saat krisis keuangan di tahun 2008. Saat itu Samir menerima telepon pemecatan akan dirinya, sedangkan istrinya Nargis juga dipecat dari pekerjaannya. Hal ini membuat keduanya menganggur selama 3 bulan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengajukan lamaran pekerjaan ke Noman melalui bantuan Nadim, karyawan di sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja. Pada awalnya Samir ragu untuk melamar kerja ke Noman, akan tetapi Nargis meyakinkan Samir bila mereka berangkat bersama semuanya akan baik-baik saja. Namun tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan untuk bisa berangkat bersama. Lamaran Nargis mendapat panggilan terlebih dahulu, sedangkan lamaran Samir masih menunggu konfirmasi. Awalnya Samir khawatir lagi-lagi Nargis mampu meyakinkan Samir bahwa beberapa hari lagi lamaran Samir akan dikonfirmasi sehingga mereka bisa bersama kembali, kata Nargis. Hingga Nargis berangkat terlebih dahulu ke Noman dengan diantar oleh keluarganya, dan Samir pun berpesan pada Nargis agar segera menghubunginya setibanya di Noman. Keesokan harinya, ketika Samir sedang menyiram bunga, tiba-tiba handphone Samir berdering. Ia segera menerima panggilan telepon tersebut. Dalam telepon itu terdengar Nargis berkata pada Samir, tiba-tiba telepon Nargis terputus. Dengan perasaan kacau, Samir segera menuju Nadim, orang yang memberangkatkan Nargis ke Noman. Samir menginterogasi Nadim dengan bantuan polisi. Samir mengancam akan membakar Nadim dan kantornya. Samir meminta Nadim agar segera mengatur perjalanannya ke Noman serta memberikan semua detail tentang tujuan Nargis. Dengan ketakutan, Nadim memberikan apa yang diminta Samir hingga Samir berangkat ke Noman menggunakan visa turis. Setibanya di Noman, ia bertemu dengan seorang sopir taksi bernama Usman Hamid Ali Murad yang diperankan oleh Anu Kapoor. Samir kemudian setuju naik taksi tersebut. Di dalam taksi, Samir mengatakan bahwa ia butuh kartu baru untuk menelpon. Usman mengantar Samir ke sebuah toko. Di dalam toko, Samir segera menukar uangnya dan membeli kartu baru. Di sisi lain, Usman yang ingin membeli minuman, ia pun masuk ke toko tersebut. Di sana ia memperhatikan Samir sedang berusaha menghubungi setiap nomor yang disediakan Nadim dalam sebuah buku catatan. Namun tidak ada yang dapat dihubungi. Lalu Samir menghampiri Usman untuk minta diantarkan ke sebuah alamat yang tertera dalam buku catatannya. Namun kata Usman, alamat itu tidak ada. Kode yang diberikan pun juga salah. Selama 21 tahun karirnya menjadi sopir taksi, ia tidak pernah menemukan alamat yang Samir tunjukkan. Usman kemudian membawa Samir ke kantor polisi untuk minta bantuan atas masalah yang dihadapi Samir. Selama polisi memeriksa barang-barang Samir, ia menelpon temannya yang bernama Junaid. Dalam telepon itu Samir mengetahui bahwa Nadim menipunya. Ia telah melarikan diri. Usman dengan bahasa Arab membantu Samir menyampaikan
menyampaikan bahwa orang yang mengirim istrinya ke Noman telah menipunya dan hilang. Samir pun mengajukan kasus orang hilang. Namun polisi memberitahu Samir aturan mengajukan kasus orang hilang yang ilegal, dia harus mengonfirmasi ke kedutaan India yang ada di Noman. Itulah aturan yang berlaku di sini dan jangan coba-coba buat masalah, kata polisi tersebut. Polisi itu pun meninggalkan Samir, lalu Usman mengantarkan Samir ke kedutaan India. Karena simpati pada Samir, Usman berpesan agar Samir menghubunginya bila mengalami kesulitan. Setelah dibayar, lalu Usman pergi meninggalkan Samir. Di kedutaan India, Samir bertemu Sonia. Ia menceritakan pada Sonia masalah yang ia hadapi. Tapi sayang, Sonia tidak bisa membantunya karena wakil Dewan Jenderal sedang ada di luar kota. Samir terus mendesak hingga akhirnya Sonia berjanji akan mengirim email pada asisten pribadi wakil komisaris jenderalnya. Kemudian Samir minta nomor telepon wakil komisaris jenderal tersebut. Sonia menyebutkan sebuah nomor atas nama E.K. Misra. Karena belum mendapatkan solusi di kedutaan India, Samir bertemu kembali dengan sopir taksi tersebut, yaitu Usman. Ia bercerita pada Usman apa yang dialami di kedutaan India. Samir berkata bahwa ia tidak bisa menunggu lama. Tiba-tiba handphone Usman berdering, rupanya telepon dari istri Usman. Lalu Samir teringat nomor yang digunakan istrinya untuk menelpon. Setelah Usman menelpon istrinya, Samir menunjukkan sebuah nomor sambil bertanya pada Usman nama operator nomor yang ia tunjukkan. Usman menjawab itu nomor dari operator Nomantel, sama dengan nomor yang ia gunakan. Dengan penuh perasaan kecewa, Usman menyampaikan pada Samir bahwa ia bingung dengan cara apa ia bisa membantunya karena ia besok harus mengunjungi keluarganya yang berada di Baitus Saif. Keesokan harinya, Samir menuju kantor dari operator Nomantel untuk mendapatkan detail dari nomor yang digunakan istrinya untuk menghubunginya. Dengan kecerdikan Samir, akhirnya ia mendapatkan sebuah nama, yaitu Parvez Al-Shirazi, dan sebuah alamat flat 24 kota Jibiria yang berada di Baitus Saif, yaitu tempatnya sama dengan tujuan dari Usman. Dengan mengendarai bus umum, Samir segera menuju Baitus Saif untuk mencari Parvez Al-Shirazi yang diduga sebagai orang yang bersama istrinya. Namun setelah menemui pemilik flat, Samir mengetahui bahwa orang yang ia cari sudah tidak ada lagi di sana. Dengan perasaan kecewa, Samir menemui Usman kembali dan menceritakan pada Usman bahwa ia sedang mencari orang yang bernama Parvez Al-Shirazi. Kemudian Usman berkata, bila kedutaan India belum bisa membantumu dan kasusmu tidak diajukan di kantor polisi, ia memiliki teman yang bisa memberi informasi tentang Parvez Al-Shirazi. Dengan perasaan bersalah, Samir minta maaf pada Usman karena ia telah menyeretnya dalam masalahnya. Tak lama kemudian datang teman Usman dan berkata pada Usman dengan menggunakan bahasa Arab mengenai Al-Shirazi, orang yang dicari Samir. Karena Samir tidak mengerti bahasa Arab, ia pun bertanya pada Usman apa yang dikatakan temannya tersebut. Dengan berat hati, Usman mengatakan bahwa Parvez Al-Shirazi adalah seorang mucikari dan kemungkinan istri Samir telah dijual. Tak mampu menahan perasaannya, Samir keluar rumah Usman. Keesokan harinya, dengan pengalaman menjadi sopir taksi selama 21 tahun, Usman membantu Samir mencari istrinya di tempat-tempat pelacuran. Akhirnya sampai di suatu rumah pelacuran tempat biasanya Usman mengantar para pelanggannya. Si mucikari memberikan sebuah album. Samir kemudian melihat foto-foto para gadis. Seketika Samir gemetar, ternyata di sana terdapat foto istrinya. Usman beri isyarat agar Samir tenang. Samir berusaha menenangkan diri. Kemudian Usman menunjukkan foto wanita yang telah dipilih Samir pada mucikari tersebut. Lalu anak buah mucikari memanggilkannya. Tak lama datang kembali anak buah si mucikari tersebut mengatakan bahwa wanita yang Samir minta tak lain adalah istrinya sedang melayani tamu. Seketika Samir langsung berdiri, sepertinya ia tak mampu lagi menahan diri. Lagi-lagi Usman mampu menenangkan Samir. Hingga akhirnya datanglah istri Samir dalam keadaan setengah sadar dengan diantar anak buah si mucikari tersebut. Dengan penuh perasaan, Samir menghampiri istrinya hingga mucikari menyadari bahwa mereka saling kenal dan terjadilah pertempuran. Samir mampu melumpuhkan si mucikari dan anak buahnya. Ketika hendak membawa Nargis keluar, tiba-tiba datang segerombolan anak buah mucikari tersebut. Terjadilah saling tarik-menarik antara Nargis dan Samir. Sayang sekali Nargis kembali tertangkap. Samir yang masih melakukan perlawanan hingga mampu membunuh beberapa anak buah dari mucikari tersebut. Hingga mucikari datang dan menembak Samir. Samir akhirnya kabur dengan dibantu Usman. Dalam perjalanan kaburnya, tiba-tiba muncul ibu sedang mendorong kereta bayi hendak menyeberang jalan hingga mobil yang Samir kendarai menabrak mobil yang terparkir. Atas kejadian tersebut, Usman dirawat di rumah sakit sedangkan Samir berada dalam tahanan polisi Noman hingga ia bertemu dengan I.K. Misra. Scene pun kembali ke masa sekarang. Usai I.K. Misra bertemu Samir dan memutuskan memberi bantuan hukum pada Samir, seorang badan keamanan internasional, kita sebut saja ISA, bernama Faiz Abu Malik menemui Samir. Karena
karena Samir mencari Parvez Ashirazi, sedangkan Parvez Ashirazi ditemukan dalam keadaan mati, sehingga Samir dicurigai pembunuh Parvez Ashirazi. Faiz Abu Malik terus menekan Samir. Untung saja seorang petugas datang menemui Faiz Abu Malik, hingga akhirnya Samir dibawa menuju kantor pusat ISE untuk menemui komandannya. Tampak Iki Misra telah menunggunya di sana. Dalam pertemuannya ini, komandan ISE memerintahkan Faiz Abu Malik dan Taminah Hamid untuk memecahkan kasus ini. Komandan ISE itu pun meyakinkan Samir, jangan khawatir, istrimu akan ditemukan. Misi dimulai dengan mendengarkan informasi dari Samir. Berdasarkan informasi Samir, tim ISE dan Samir bersama-sama mereka melihat rekaman CCTV di Bandara Noman, di mana mereka melihat Nargis tiba dijemput oleh pria botak misterius yang dengan sengaja membelakangi CCTV, dan selanjutnya Nargis memasuki van hitam. Namun sayang, CCTV di Bandara Noman tidak mampu mengidentifikasi dengan jelas nomor polisi van hitam tersebut. Faiz Abu Malik pun marah dan memperingatkan petugas CCTV tersebut untuk cepat cari tahu wajah pria botak tersebut dan detail mobil van hitam itu. Kalau tidak, engkau akan kehilangan pekerjaanmu, kata Faiz Abu Malik. Tak butuh waktu lama, petugas itu mampu menemukan siapa pria botak misterius itu. Dengan meretas sistem Al-Hub Travel, diketahui pria botak misterius itu adalah Itzhak Ragini, berasal dari Aljazair. Ia merupakan koordinator model luar negeri yang sukses, namun karena kurangnya bukti, ISE tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka sementara hanya bisa melakukan pengawasan pada Itzhak Ragini. Kemudian scene beralih kepada Itzhak Ragini yang sedang menerima telepon dari nomor tak dikenal. Terdengar suara seorang pria mengatakan bahwa tekanan kasus orang India itu semakin terasa. Bunuh saja dia agar kasus segera dapat diselesaikan. Kemudian Itzhak Ragini memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istri Samir. Keesokan harinya tersebar berita kematian seorang gadis dengan tubuh terbakar habis. Pada jasad tubuh korban ditemukan paspor India. Lalu Samir mendekati jasad yang sudah terbakar itu. Awalnya Samir tidak percaya bila jasad itu adalah istrinya. Namun setelah melihat kalung yang diambil dari jasad tubuh yang terbakar itu sama dengan apa yang dimiliki istrinya, Samir percaya bahwa itu jasad Nargis yang tak lain ialah istri Samir. Usman dan Samir melakukan pemakaman yang layak untuk istri Samir. Dari jauh tampak Taminah menyaksikan pemakaman itu. Begitu sedih dan terpukulnya Samir akan kematian istrinya. Pada pagi harinya kemudian Faiz Abu Malik membawa Samir ke bandara untuk mengantar Samir pulang ke India. Lalu scene beralih ke Taminah yang juga merasakan sangat sedih. Tiba-tiba Taminah mendapatkan laporan postmortem dari jasad Nargis. Entah apa yang ditemukan, Taminah tampak sangat terkejut. Taminah buru-buru menuju bandara. Di dalam mobil ia menelpon pihak bandara untuk membatalkan penerbangan atas nama Samir Chaudhry. Namun pegawai bandara mengatakan tidak ada penumpang yang bernama Samir Chaudhry. Setibanya di bandara ia bertemu Faiz Abu Malik dengan menyerahkan sebuah map kepada Faiz Abu Malik dan mengatakan kita telah tertipu. Namun Faiz Abu Malik tampak tak percaya. Di sisi lain terlihat Samir memperhatikan Taminah dan Faiz Abu Malik. Dengan melakukan sedikit penyamaran ia berhasil keluar dari bandara. Kemudian scene beralih ke komandan ISE yang sedang melakukan pertemuan dengan Taminah dan Faiz Abu Malik. Taminah menyampaikan Nargis istri Samir masih hidup. Komandan pun tak percaya. Namun Taminah meyakinkan komandan dengan data yang ia miliki berkenaan dengan detail Nargis tidak sama dengan yang ia terima dari laporan hasil postmortem jasad mayat yang mati terbakar tersebut. Lalu timbul pertanyaan Iki Misra, bila Samir tidak tahu istrinya masih hidup, mengapa ia membatalkan keberangkatannya ke India? Taminah dengan cerdas menebak motif pembatalan Samir berangkat ke India, yaitu balas dendam. Dengan biaya apapun ia akan memburu Itzhak. Dugaan Taminah benar. Dengan keahlian IT yang dimiliki Samir mulai berusaha menghubungi Itzhak dengan mengaku sebagai seorang model dari Yordania. Samir bisa terhubung ke Itzhak. Atas bantuan Usman, Samir membeli sebuah senapan. Sedangkan Taminah dan Faiz Abu Malik mencari Samir ke rumah Usman. Usman dan Samir mengetahui bahwa mereka sedang dicari ISE seketika mereka mengurungkan niat mereka masuk ke rumah Usman. Lalu Samir berpamitan ia akan pergi ke Sarmal Sheikh untuk membunuh Itzhak. Ia juga berpesan bila ia tewas dalam misi balas dendamnya, ia minta dikubur di sebelah Nargis. Setiba di Sarmal Sheikh, ia memesan sebuah mobil lengkap dengan sopir yang mampu berbahasa Inggris. Ia pun berangkat untuk menemui Itzhak dengan menyamar sebagai model dari Yordania sesuai janji yang ia buat dengan Itzhak. Dengan diantar mobil yang ia pesan dari hotel tempatnya menginap, Samir tiba di tempat Itzhak. Setiba di rumah Itzhak, sopir menyampaikan bahwa ada seorang model yang ingin bertemu dengannya. Segera Itzhak menyuruh sopir itu
untuk membawanya kepada Itzhak. Lalu sopir tersebut pergi, sedangkan Samir dengan cepat mendorong senjata ke arah Itzhak. Samir memerintahkan Itzhak terus masuk, namun Itzhak mampu menghalau todongan senjata Samir. Pertarungan terjadi antara Itzhak dan Samir, hingga Samir mampu mengalahkan Itzhak setelah memukulkan tabung pemadam ke kepala Itzhak, hingga Itzhak tidak sadarkan diri. Samir kemudian mengikat Itzhak di sebuah kursi. Samir menunjukkan foto Nargis pada Itzhak agar ia bisa mengetahui keberhadapan dengan siapa ia saat ini. Kemarahan Samir semakin menjadi. Ia menusukkan kembali garpu yang menancap di tubuh Itzhak hingga ia merasakan kesakitan. Ketika Itzhak mengatakan bahwa Nargis masih hidup, namun Samir tak percaya. Ia malah kalap dan hendak membakar Itzhak. Namun untung Itzhak masih mampu meyakinkan Samir bahwa Nargis ada di sini. Samir kemudian menyalakan sebatang korek api dan bertanya di mana Nargis. Itzhak mengungkap Nargis ada di area parkir. Kemudian terdengar suara memanggil Samir. Ternyata Usman dan petugas SE menyusulnya. Taminah meyakinkan kembali bahwa Nargis masih hidup, ditambah dengan Usman meyakinkan Samir bahwa ISA akan membantunya. Akhirnya Samir menyerahkan senjatanya kepada Zaid Abu Malik. Seketika Itzhak tertawa. Taminah dan Usman bingung. Ternyata Zaid Abu Malik bersekutu dengan Itzhak. Dengan cekatan Taminah mengeluarkan senjatanya, namun kalah cepat dengan Faiz Abu Malik. Ia pun menembak Taminah terlebih dahulu. Taminah memerintahkan Samir untuk lari, sedangkan Taminah bertempur dengan Faiz Abu Malik. Samir dan Usman berhasil membawa truk yang di dalamnya berada istri Samir dan beberapa korban wanita lainnya. Namun sayang, Usman tertembak oleh Itzhak saat hendak masuk truk. Taminah terbunuh saat bertempur melawan Faiz Abu Malik. Faiz Abu Malik pun menjebak Samir dengan melaporkan Samir di balik semua kerusuhan yang terjadi. Dia juga mengatakan bahwa Samir telah menembak Taminah. Abu Malik minta dikirim bantuan dan memerintahkan menembak mati Samir. Dalam perjalanan kabur Samir, Itzhak terbunuh. Tak disangka, Faiz Abu Malik tertangkap basah berkhianat oleh seorang mata-mata ISE. Mata-mata ISE itu mengambil foto Faiz Abu Malik saat bersama dengan bos Itzhak dan mengirimnya ke kantor ISE. Foto itu diterima langsung oleh komandan ISE. Samir terus mengendarai truk tersebut menuju markas ISE. Setiba di markas ISE, banyak senjata yang menodongnya hingga ia akhirnya menyerahkan diri. Tak lama kemudian datang Faiz Abu Malik hendak menembakkan Samir yang berdalih Samir telah membunuh Taminah. Tapi Faiz Abu Malik terkejut ketika senjata yang ia todongkan ke Samir ditembak oleh seorang. Ternyata tembakan itu datang dari para pengawal komandannya. Sadar bahwa komandan ISE mengetahui pengkhianatan Faiz Abu Malik, Samir dilepaskan dan dengan kemarahan Samir menyerang Faiz Abu Malik. Seluruh anggota ISE berserta komandannya hanya menyaksikan pertempuran Samir dan Faiz Abu Malik. Setelah Faiz Abu Malik tak sadarkan diri, dengan bantuan anggota ISE, Nargis dan wanita-wanita lainnya akhirnya dibebaskan. Taminah yang tewas dalam pertempuran diberi penghormatan terakhir yang layak. Sedangkan Faiz Abu Malik yang tertangkap basah berkhianat dieksekusi mati. Usman yang telah pulih bertemu Samir dan Nargis untuk memberkati mereka sebelum mereka berangkat ke India. Hingga kisah pun berakhir. Oke sahabat anak, kita akan bertemu lagi di cerita-cerita India lainnya. Semoga menghibur. Terima kasih.